persiapan dulu buat ke Dieng bulan depan. Teropong kita biar bisa ngeliat pemandangan bagus. Bro, gila. Gua Kagetin malam gak bisa aja lu. tidur, bro. Apa lu? Gadang nggak bisa tidur? Kepikiran cerita lu yang kemarin. Yang mana sih? Kemarin yang lu cerita sama gua, lu ngelihat di atas gunung, bro. Oh, yang itu, Iya. yang di mana Gunung Talak? Iya, Gunung Salak, bro. Gunung Talak, Gunung Salak, bro. Gunung Talak Salak. bisa ya? Tapi gua malam mimpinya bukan di Gunung Salak, bro. Apa tuh? Gunung Gede. Beda gunung pemandangannya dong. Gitu. Bro, gua itu penasaran banget, bro. Makanya gua pengen tahu lebih lanjut lagi cerita lu tentang yang horor-horor. Yang Ya, hantu. yang hantu-hantu. Tetap di acara. Oh, kita merekam acara apa kita nih? Acara yang ngerem mulu. Ngerem mulu. Apa ngobrolin yang serem tapi sambil ngelucu. Ya. Sebetulnya gitu, sih gue malas ya agak cerita hantu gitu. Ya, tapi karena lu teman gue, gue akan kasih satu cerita epic. Wis. Epic, sensasional tentang melihat hantu itu. Hantu, ya. Oke. Nah, menurut lu hantu bisa lihat kita nggak, bro? Hantu bisa ngeliat kita nggak menurut lu? Oh gitu, nanya jangan sama gua, kan dia yang ngeliat kita. Coba tanya ke hantunya ya. Hantunya lu bisa ngeliat gua. Nah, gua tanya dulu hantu bentar ya. Jangan tahan gua dong, jangan gua mau lewat ya. Enggak, jangan nanya hantunya, jangan nanya ke gua, hantu dong. Nah, boleh bro. Lu coba ceritain ke penonton kita nih. Ya. Lu apa yang pernah lu alami lagi, bro? Atau gimana, apa yang lu mau ceritain ke kita? Waktu gua kecil. Pernah kecil? Aku nggak tahu. Nah, yang mungil-mungil. Dor. Nggak serius. Oke. Jadi gini ya. Ini waktu gua kecil, gua tinggal di apa namanya dulu kan sempat pindah-pindah gua tempat. Nah, ini gua di Tasik waktu itu. Oh, Tasik. Sempat ke Tasik ya. Jadi waktu kecil itu gua punya tetangga. Namanya itu Mang Burhan. Burung hantu. Bukan. Gua tahu gua singkatannya apa tuh ya. Mang Burhan, ya dia itu kan dulu pedagang di pasar. Pedagang. Dagang apa kalau boleh tahu, bro? Waktu itu kalau nggak salah dagang batu akik apa batu ginjal gitu ya. Gua nggak tahu dagangan dia. Karena gua kecil taunya dia ke pasar lah gitu. Nah pada saat itu malam ya sekitar jam apa namanya jam 12 itu kan malam lah. Itu dia pulang tuh ya, pulang ke rumah dong. Ke rumah dong, masa ke kuburan, makan dia orang ya bukan saya. Dia pulang ke rumah bawa mobil ceritanya kan. Bawa mobil lama gitu, mobil lama. Iya. Nah, kisahnya itu pada saat dia pulang kan ada pohon baru ditebang tuh, pohon rambutan gede. Rambutan gede ditebang. Karena pada saat itu mau pelebaran jalan. Oh iya. Jadi ada semacam sisa dari batang pohon itu. Memang kalau itu kan kalau nebang itu kan nggak semuanya. Betul. Kadang-kadang ada sisanya dikit tuh ya. Kan nggak bisa dicabut gitu. Ya, cerita Mang Burhan itu dia lewat situ, ada cewek lagi duduk di situ. Gila, cewek. Ngadep. Cakep nggak ceweknya? Ya, belum tahu. Oh, belum tahu. Ngadep ke sebelah sana, ngebelakangin dia bawa mobil lah belakang. Tiba sampai rumah, versinya itu dia penasaran gitu. Takutnya kan mungkin dia lagi ada masalah gitu ya, lagi musibah atau apa gitu kan. Mang Burhan ini melakukan inisiatif untuk kembali ke tempat dia melihat wanita itu. Kan jam 12 malam zaman dulu yang suasananya itu masih kayak kebun-kebun segala macam. Benar. Akhirnya baliklah dia ke rumah itu. Ke rumah apa pohon, bro? Sorry, maksudnya dari rumah ke pohon itu. Lu komplain aja lagi. Gue salah dikit nggak apa-apa dong. Balik ke situ, ceritanya ngadep belakang si wanita itu. Masih ada tuh? Masih ada, tapi tetap membelakangi dia. Gitu kan. Gua nanya, panggillah dia. Kalau Sunda itu kan Neng biasa. Neng, betul. Neng lagi ngapain di situ malam-malam? Pohon polos. Kayak martabak polos. Polos nggak pakai apa-apa dia. Kamu itu polosnya itu dia hanya berniat baik, takut itu wanita tersesat. Ya, itu kan mungkin mau dia bantu lah. Neng nggak nengok apa segala. Nah, ketika disamperin lagi, dia panggil lagi masih nggak nengok. Mang Burhan kali ya, budek. Apa? Ini budek kali. Pakai headset kalau nggak salah. Ya enggak, memang nggak nengok. Nah, dia jalan ke situ, akhirnya dia mencoba untuk melihat lebih dekat lagi. Ngedeketin nih dia. Jadi, anggaplah wanita itu ngadep ke sebelah sana, Mang Burhan sini segala jalan
mencoba untuk melihat dari depan. Ya takutnya mungkin dia lagi sedih, nggak dengar segala macam. Oke. Apa yang terjadi, bro? Apa itu, bro? Ketika Mang Burhan mendekati wanita tersebut untuk melihatnya dari depan, dari sini, ternyata mukanya rata. Biasa aja dong. Gua yang kaget kalau begitu. Gua kan udah lucu mungkin gitu, ya kan? Itu muka kok bisa rata, bro? Kenapa itu? Iya, gua nggak. Ya setan lah. Ya, kan setan. Emang nggak nanya, maaf Neng, kenapa mukanya rata? Tanya dong, bro. Mungkin operasi gagal kali ya. Gua nggak tahu juga. Tapi versinya Mang Burhan tuh katanya mukanya rata, nggak ada mata, hidung dan mulut. Jadi mungkin menyebabkan ya setan itu jadi tidak bisa bicara. Kenapa begitu, Bang? Asal gue cerita begitu mulu. Body terus. Merinding lah, bro, merinding. Ya, tapi kan gue tuh menceritakan ini tidak terlalu seram karena yang gue pengen ada orang jadi tidak takut. Nah, iya, jadi intinya jangan takut ya. Kita. Jangan takut. Takut tuh sama orang tua. Jangan sama orang tua ngelawan, sama setan berani. Nah, itu. Nah, terus abis itu apa lagi, bro? Cerita yang baliklah. Mang Burhan melihat wanita itu, dia apa namanya? Kaget kan? Dia kaget, cerita tuh. Aja. Tolong lu kabar. Tidur lu, gua cerita. Kali. Lu yang ngajak ngomong, lu yang mau. Sorry, bro, malam gua habis begadang, bro. Lu yang datang mau cerita, lu tidur. Gua lagi toto begitu. Iya, malam pikiran itu gua gak bisa tidur, bro. Agak seru. Udah ngomong malu mah. Lanjut. Gua terakhir dengan tok-toknya doang. Jangan tidur lagi dong. Ya, lanjut. Gua udah balik ke situ, ceritanya tuh rata mukanya. Terus dia minta tolong, kabur dia, bro. Si itunya, si Pak Burhannya itu. Iya, masa setannya yang kabur? Yang kaget Burhan lu kabur. Iya. Warga pada berdatangan, bro. Kemana? Ke rumah Pak Burhan atau ke tempat yang tadi? Iya, Pak Burhan lari lah ke ya maksudnya lari menjauhi wanita tersebut. Oke. Menjauhi wanita tersebut. Dia lari segala macam tuh akhirnya keluarga pada keluar warga itu nanyain kenapa Burhan ada kuntilanak katanya. Akhirnya nah ini balik lagi nih, bro, kalau setan zaman dulu bisa dilihat bersama-sama benar jadi nggak cuma 1-2 orang aja, itu bisa 10-20 orang bersama. Akhirnya apa, si apa namanya warga itu mengejar lah. Pada saat dikejar, bro, itu masih ada setannya, termasuk gua waktu kecil itu melihat itu masih ada. Beneran, bro, ini, bro? Iya. Itu story, bro, gini, bro, kan harusnya logika nih, si setan ini kan udah, wah, gue diomongin nih kan, kayak gitu, harusnya dia menghilang dong, bro. Setan zaman dulu nggak begitu, bro. Gila ya, masih ada, dan itu saksinya banyak, tetangga-tetangga di kampung gue lihat semua. Dia kejauhan tuh ngeliatnya. Jauh. Nah, pada saat didekati oleh warga itu, ya pokoknya suasananya kayak dulu dah, kayak zaman dulu ada yang bawa lampu, bawa senter, obor gitu ya, bro. Benar. Mengejar wanita tersebut. Jalanlah wanita itu, tapi jalan yang seperti yang mengambang gitu loh. Iya, ngelayang gitu ya. Melayang yang memang tidak terlihat langkah-langkah kaki. Benar. Ini di jalan, melewati kebun, warga pada ngejar segala macam semuanya, sampai adalah di tengah apa namanya, sawah, kebun, sumur tua tuh. Wah, saya nggak nanya usianya berapa tuh. Jangan nanya. Saya nggak tahu juga. Karena kalau nanya usia ulang tahun repot, lo harus kirim kue. Makanya itu. Tiup lilin tuh si sumur ya. Minta kado lagi. Iya, minta kado, bahaya. Jangan nanya ya. Di situ si kuntilanak tadi, wanita tadi masuk ke dalam sumur. Gila. Warga datang kan melihat semua di center itu udah nggak ada. Nggak ada. Mungkin di dalam sumur ada kamar kali, bro. Ya gue juga nggak tahu, atau mungkin terowongan atau apa segala macam. Tapi di senterin itu sumur itu memang yang masih ada air segala macam, itu tidak ada sama sekali. Airnya ada tapi, bro, nggak ada. Jadi hilangnya begitu. Nggak tahu di dalam sumur ada airnya. Ada airnya. Gua kan digendong sama ini kan, diangkat lah sama apa dulu mamang gua yang bahasa Sunda itu, ngeliat kayak ya udah biasa. Tidak ada wanita di situ, tidak ada apa-apa. Nggak ada suara-suara apapun gitu, bro? Nggak ada. Gila. Dan bisa dilihat sama banyak orang gitu ya, bro? Banyak orang saksinya. Ini kalau misalnya kita balik ke Tasik nih, ke saudara gue tuh memang jadi semacam kayak apa ya, mungkin kisah hantu yang memang semacam salah satu yang legend lah. Artinya ada satu daerah, satu kampung yang memang melihat hantu itu
secara bersama. Gila. Ya. Emang gokil banget ya bro. Hantu zaman dulu. Hantu zaman dulu emang beda ya. Iya. Hantu zaman dulu itu masih bisa dilihat sama ramai. Kalau sekarang kan Lama yang cerita sendiri, cuma satu orang aja. Satu orang. Kalau dulu semua satu kampung itu bisa bercerita. Jadi ya bro. bagaimana kita bilang kalau itu adalah sebuah kebohongan? Gak bisa karena banyak yang lihat. Banyak saksinya. Kalau zaman sekarang bisa jadi kan. Ya. Nah. Sekarang mah edit apa segala macam, ngeliat sendiri video. Bahkan hantu aja yang bisa digeplak tuh. Nah itu kan kalau sekarang mah nggak ada harga diri. Iya. Nah menurut lu kenapa bisa kayak gitu bro? Hantu dulu kenapa bisa dilihat rame-rame sama orang? Iya. Tapi hantu sekarang cuma bisa sendiri, itu pun belum tentu gitu. Mungkin kalau hantu zaman dulu dia tahu bahwa tidak akan ada jejak digital karena ada handphone. Oh iya benar. Iya kan? Tapi kan ada bro yang bisa ini, yang apa? Yang ditutup matanya. Apa tuh? Oh yang ngelukis itu segala macam. Nah, kalau itu kan lama butuh properti bro. Ya, udah nggak siap catatannya. Kalau sekarang kan ngeliat hantu di videoin. Mungkin hantunya pikir gue dapet royalti. Enggak. Iya bener. Buat jadi diuntungin sama manusia begitu kan. Nah, gua viral nggak dapat apa-apa, nggak diundang ke Brownies. Buat apa yang diundang? Yang videoin yang videoin doang, dia nggak diundang. Iya, nggak ada keuntungannya. Kalau ngasih sajen segala macam mendingan. Itu mungkin hantu zaman dulu juga yang jadi saat ini jadi pragmatis juga. Kalau nggak ada untungnya buat apa? Betul bro. Gokil banget. Udah aku mainin lagi. Ganggu aja teman-teman. Pagi. Seru banget ya cerita kita hari ini ya. Pokoknya tetap di ngerem mulu ya, ngobrolin yang serem tapi sambil ngelucu. Nanti kita saksikan lagi capture selanjutnya teman-teman. Thank you ya bro. Nanti jangan lupa lo harus cerita lagi yang serem-serem. Banyak gue cerita setan lo, tenang aja. Pokoknya jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe ya. Oke, thank you. Thank you. Belum